Halo semuanya, selamat sore. Sore. Gimana nih kabarnya hari ini, Bapak Ibu semuanya? Sehat. Wah, kurang keras nih suaranya nih. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wah, Oke, Bapak Ibu di sini siapa sih yang nggak mau sukses? Mau dong. coba dong angkat-angkat yang mau sukses. Coba angkat tangannya yang mau sukses. Wah, sepertinya banyak nih yang mau jadi sukses nih. Iya, tapi tunggu dulu nih. Kalau belum kenal maka Kita apa dulu? kenalan dong. Oh. Oke, senang sekali di sini saya Salwa dan partner saya Saya Faiz. yang akan menemani hari kalian pada hari Sabtu 21 Mei 2025 di Crown Prince Hotel Surabaya mulai pukul 6 hingga jam 9 malam nanti dalam acara Grand Launching Produk Ballpoint Living. Tepuk tangan dong. Salah. Kamu percaya nggak hanya dengan dua bolpen itu bisa membuat orang jadi sukses? Oh, masa sih? Emang ada ya? Ada. Nih. Semenjak aku kenal dengan bolpen tip ini, hidupku jadi terasa lebih lancar loh. Oh, itu bolpen yang mana bocor-bocor itu ya? Bukan mah bocor-bocor ini macam-macam. Oh, oke. Oke teman-teman, biar nggak penasaran lagi sama bolpen yang bisa bikin hidup kalian lebih simpel, langsung aja kita sambut CEO Mr. Helmi. Thank you Mr. Helmi untuk sambutannya. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita langsung aja dengerin penjelasan mengenai produk ini. Wah, produk yang luar biasa ini ya. Betul. Mari kita sama-sama sambut Mr. Yahya. Oke, thank you Mr. Yahya atas penjelasannya. Keren banget nih. Jadi pengen langsung punya produknya. Bener nih, juga pengen beli nih langsung nih. Apalagi kalau sekarang beli langsung hari ini ada promo buy two get one. Hanya untuk pembelian hari ini. Oke, bagi bapak ibu yang berminat untuk membeli bolpen tip ini bisa segera untuk menuju ke belakang stage di mana itu ada teman saya. Oke, terima kasih semuanya. See you again, bye bye. Selamat pagi. Pagi, Izin duduk. silakan. Ini untuk CV saya. Oke, ini kamu Salwa ya, mau ada bikin sekolah catur. Betul. Menurut kamu apa yang menarik dari sekolah catur sih, Salwa? Jadi dari sekolah catur sendiri, karena catur ini banyak peminatnya. Selain itu, sekolah catur yang ingin saya dirikan itu berbeda dari sekolah catur yang udah ada. Oke. Jadi sekolah catur yang ingin saya dirikan akan menyinggung mengenai nilai kehidupan. Nilai kehidupan. Betul. Apa kaitan catur dengan nilai kehidupan? Sebenarnya banyak nilai dari catur yang bisa dikaitkan dengan nilai kehidupan. Misalkan rasa tangguh. Jadi dalam permainan catur, setiap kita melangkah itu akan ada dorongan dopamin dan kortisol itu meningkatkan mengetes rasa ketangguhan pemain. Oke, kamu canggih sekali. Apa sih sebetulnya background kamu? Kok bisa kamu yakin bahwa catur tuh sebegitu menariknya ke orang-orang? Baik. Jadi selama ini saya merupakan atlet catur dan Atlet udah catur. sering menjuarai kejuaraan baik di nasional maupun internasional. Dan baru-baru ini saya meraih juara 3 di Asian Youth Blitz Chess Championship pada November kemarin. Oke, sehingga kamu merasa bahwa catur ini menarik buat banyak orang ya. Apa campaign yang bisa kamu lakukan sehingga membuat catur ini menjadi sebuah kursus atau sekolah yang bisa menarik revenue? Kan kita bicara bisnis. Betul. Apa? Campaign apa yang bisa kamu sampaikan? Kalau hanya campaign bahwa kita sekolah kehidupan, sekolah di catur, rasanya nggak masuk deh. Jadi sekolah yang akan saya dirikan ini tidak cuma ada kelas reguler aja. Jadi akan ada inovasi yang berbeda dari sekolah lain pastinya. Oke? Jadi untuk hari Sabtu Minggu itu akan kami gunakan untuk coaching klinik. Oke? Coaching klinik. Jadi coaching klinik seperti yang saya sebutkan tadi yang akan menyinggung nilai kehidupan sehingga ini akan menjangkau masa keseluruhan dan tidak terpaku hanya pada pemain catur saja. Apa yang membuat orang tertarik untuk bermain catur? What is the campaign or slogan? Karena dari catur sendiri itu punya banyak manfaat. Nanti kita bisa gunakan campaign tersebut
Oke. Jadi itu akan meningkatkan keinginan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya dalam bermain catur. Apakah dengan bermain catur sama dengan kita beradu strategi? Dalam bermain catur termasuk mengadu strategi, tapi di balik itu banyak manfaat dari catur seperti meningkatkan fokus, meningkatkan daya tahan otak, dan itu saya rasa sangat mengengage para orang tua di zaman sekarang, di mana anaknya dibanding bermain gadget lebih baik untuk bermain catur. Oke, jadi kalau kita bicara dengan orang tua, bagaimana mengupayakan memindah dari kebiasaan bermain di gadget, Betul. kita ubah ke catur. Betul. Bagaimana dengan catur digital yang ada muncul di aplikasi? Saya rasa tentu saja berbeda dari catur offline, karena saat catur offline akan ada saat bermain catur offline maka lawan akan ada di depan kita, dan itu memiliki vibe yang sangat berbeda dari catur digital. Dan Apa? itu akan seperti yang saya sebutkan tadi, seperti nilai-nilai ketangguhan, keberanian, mental itu tidak dirasakan saat bermain catur digital, dan hanya akan dirasakan saat bermain catur secara offline. Jadi menurut kamu dengan sekolah catur ini akan membuat orang dalam sebuah pertarungan yang real, yang bukan dengan tidak menatap lawan. Betul. Apakah dalam sebuah permainan catur menatap lawan merupakan sebuah strategi? Sangat dalam permainan catur menatap lawan tuh ada psikologinya tersendiri, dan sekolah kita akan mengajarkan psikologi tersebut kepada anak sehingga itu akan meningkatkan kepercayaan diri sang anak. Oke, kita akan melihat bagaimana konsep ini akan saya bawa ke manajemen ya. Kita akan melihat apakah kita bisa agree dengan sebuah ide yang kamu sampaikan untuk kita bisa investasi untuk membuat sekolah catur. Berharap kita bisa kerjasama. Oke, thank you Salwa Thank untuk you, waktunya. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Nana dan ini partner saya. Dan aku Salwa. Di sini kami akan membahas tentang stunting dan MBG. Sebelumnya di sini saya mau tanya, pernah nggak kalian tuh mikir gimana kalau anak ini tumbuh dengan gizi yang nggak bagus? Itu dampaknya akan seperti apa? Dampaknya itu akan berpengaruh dengan otak mereka, apalagi dengan SDM yang ada di Indonesia saat ini. Ya, stunting tidak selesai dengan adanya MBG kecuali jika tata kelolanya ditingkatkan. Nah, teman-teman, jadi stunting itu apa sih? Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, 60% anak dari keluarga Indonesia yang rentan memiliki keterbatasan akses terhadap gizi yang mencukupi, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya stunting. Nah, stunting ini bisa terjadi mulai dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun pada anak. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis, maka MBG atau program makan bergizi gratis dapat membantu anak mendapatkan gizi yang cukup secara konsisten. Nah, apa sih hubungan MBG dengan stunting ini? Seperti yang kita tahu, MBG itu makanan bergizi gratis yang diberikan oleh pemerintah. Nah, peran MBG di sini itu sebagai solusi untuk anak-anak. Nah, seperti yang kita tahu, MBG itu makanan bergizi gratis adalah sebuah program yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak-anak kecil ataupun ibu hamil yang mengalami stunting ataupun gizi yang kronis. MBG sendiri itu diberikan kepada anak-anak yang dapat berperan sebagai menumbuhkan gizi agar anak-anak itu dapat menjadi lebih sehat. Apa sih isi MBG tersebut? MBG itu biasanya diisi dengan makanan gizi dan bersehat, lalu ada protein hewani yang cukup, sayur-sayuran maupun buah-buahan. Nah, bagaimana caranya pemerintah ini mengelola MBG agar efektif untuk anak-anak yang memang mereka itu butuh sekali gizi yang baik? Yang pertama, dengan cara pemerintah itu menargetkan atau memilah sekolah-sekolah yang memang sekolahnya itu dia berada di pelosok. Yang kedua, keluarga atau anak-anak yang mempunyai ekonomi yang kurang. Dengan itu akan menghambat adanya stunting. Adanya stunting juga dapat membantu meningkatkan pendapatan para petani dan para nelayan, karena untuk program MBG yang efektif kita membutuhkan bahan pangan yang berkualitas dalam jumlah banyak.
dengan adanya program MBG itu juga meningkatkan penghasilan para petani dan nelayan karena untuk menjalankan program MBG yang efektif dan berkualitas, kita membutuhkan bahan pangan yang berkualitas dalam jumlah yang banyak. Apakah MBG bisa memenuhi peran sebagai sumber makanan yang sehat? Walaupun ada banyak berita yang katakan bahwa MBG itu ada yang busuk, MBG itu ada yang kualitasnya rendah, MBG itu ada yang membuat keracunan massal. Lalu Menteri MBG itu bukan ahli gizi, namun ahli serangga. Nah itu jawabannya gimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya bahwa program ini dapat berjalan jika tata kelolanya ditingkatkan. Salah satunya dengan memiliki standar gizi yang benar, yang baik. Nah, hal ini dibutuhkan seorang ahli nutrisi untuk menentukan gizi yang akan digunakan dalam program MBG tersebut. Baik, untuk keputusan tersebut terus terang bahwa itu di luar batasan kami. Namun saya tahu bahwa pemerintahan ini tentunya sudah memilih orang-orang yang tepat dan juga mereka yang kompeten di bidangnya. Kenapa dan mengapa beliau? Nah, itu saya juga tidak bisa menjawab karena itu bukan koridor saya. Kan nggak mungkin jawab, dia juga mau nanya, nggak ngerti lagi mau nanya apa. Dia ngerti apa. Oh bukan batasannya dia, oh dia juga bukan namanya Pak Prabowo. Bukan. Ya coba jawab. Boleh, gantian. Oke, untuk Menteri MBG sendiri itu bukan ranahnya kami untuk mengarahkan kenapa kok bisa MBG itu kok ada yang keracunan dan segala macam. Tapi mungkin dari pemerintahan itu mereka sudah memilih menteri yang terbaik. Mungkin dari sananya saya bisa bilang mereka mungkin meng-hire atau mengundang lah ahli gizi atau ahli nutrisi, karena saya tahu kalau menterinya tadi itu memang tidak ada pengalaman di misal dari gizi atau nutrisi tersebut. Nah, bisa saja mungkin dari menterinya itu sendiri mereka mengundang ahli gizi atau ahli nutrisi yang mengkhususkan MBG tersebut. Halo teman-teman, senang sekali aku Salwa di program Makan Terus. Nah, Makan Terus udah datang nih di Kota Pahlawan atau Kota Surabaya. Seperti yang teman-teman lihat, kami ada di kedai Ampiang. Penasaran apa aja ada yang di dalam? Jangan lupa like dan komen terlebih dahulu ya teman-teman. Saksikan kami setelah pesan berikut. Yuk! Halo teman-teman, kembali lagi di program Makan Terus. Nah, Salwa udah sampai nih di kedai Ampiang di indoornya. Langsung aja kita pesen kali ya teman-teman. Mas, kasih. Wah, menunya banyak banget nih teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ya, ada nasi bubur, ada mie, ada kudapan, bahkan ada toast nih teman-teman. Lalu buat minumnya, wah lebih lengkap lagi. Kalau gitu langsung kita lihat-lihat nih menunya ada apa aja. Wah, kayaknya menarik nih lontong cap gomeh teman-teman. Apalagi kita di Kota Pahlawan kan, di Kota Surabaya. Lontong cap gomeh ini khasnya Surabaya teman-teman. Mas, kalau gitu lontong cap gomehnya satu ya? Oke, siap. Oke. Terima kasih. Oke teman-teman, sambil nunggu aku kasih info sekilas nih tentang kedai Ampiang ini. Nah, di kedai ini parkirannya luas banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau catering itu juga nggak perlu khawatir tentang parkiran. Lalu untuk ruangannya sendiri itu ada outdoor, ada indoor, bahkan ada ruang VIP-nya nih teman-teman. Wah, cepet banget teman-teman. Oke, wow, terlihat menarik banget. Yang teman-teman lihat nih, lengkap banget isi lontong cap gomehnya. Ada lontong, ada opor ayamnya, ada telur rebus, ada sayur labu, sampai ada sambal ketangnya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita cobain. Nah, Salwa cobain mulai dari kuahnya ya. Kental banget teman-teman, kerasa kayak gurihnya enak banget. Lalu pedesnya nggak yang pedes gitu, nggak pedes banget gitu teman-teman.
Oke, pas banget di aku. Lanjut aja kita cobain lontongnya. Padatnya itu nggak yang padat banget gitu teman-teman. Kayak mudah dikunyah. Rasanya juga enak. Suka banget. Lanjut kita cobain untuk opor ayamnya ya teman-teman. Empuk banget teman-teman. Padahal ini potongan dada ya teman-teman. Dimana harusnya tuh seratnya tuh kerasa. Tapi ini enggak teman-teman. Ini kerasa lembut banget. Kerasa apa ya namanya? Kayak gurih. Lalu iya lembut teman-teman. Nggak seperti dada kalau yang salah diolah gitu teman-teman. Lanjut kita cobain sayur labunya ya. Crunchy banget teman-teman. Jarang ditemuin nih. Teman-teman wajib banget cobain lontong cap gomeh di kedai Empyang ini. Enak banget. Next untuk sambal kentangnya. Tipikal yang nggak pedes gitu teman-teman, tapi dia manis. Lalu kentangnya empuk juga. Enak banget pokoknya, perfect. Aku sambil lanjut makan ya teman-teman. Buat teman-teman yang ngerasa kurang pedes, itu ada tambahan sambalnya teman-teman. Mungkin aku cobain kali ya sambalnya. Sambalnya aja. Jadi ini sambal terasi teman-teman. Cocok banget sama lontong cap gomehnya. Nah teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara nih. Jangan lupa teman-teman tinggalin like dan komennya ya. Buat teman-teman yang datang ke Surabaya, kedai Empyang wajib banget nih masuk ke list teman-teman. Kalau gitu aku Salwa undur diri dari program Makan Terus. Jangan lupa teman-teman saksikan Makan Terus minggu depan. Bye-bye. Selamat siang semuanya. Wah, aku lihat wajahnya cerah-cerah nih, karena kayaknya bakal dapet cuan-cuan semuanya ini. Sebentar lagi. Tapi teman-teman tahu nggak, dari jualan sayur aja tuh bisa ngasilin cuan sampai miliaran. Padahal luas tanah nggak sampai 200 meter persegi loh. Percaya nggak teman-teman? Enggak. Nah, jawabannya tuh bisa banget teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, teknologi zaman sekarang itu berkembang pesat banget dan bisa kita manfaatin dalam dunia pertanian loh teman-teman. Oke, kenalin aku Salwa Nadia Marani yang akan kenalin teman-teman POV sebagai seorang greenhouse owner. Jadi greenhouse itu apa sih teman-teman? Greenhouse itu bangunan yang bisa bantu teman-teman mengendalikan lingkungan internal saat teman-teman produksi tanaman. Jadi nggak ada lagi nih teman-teman masalah cuaca, jadi gagal panen, itu nggak ada. Teman-teman bisa produksi sepanjang tahun. Kebayang dong cuannya ngalir terus ini ya. Nggak ada lagi tuh masalah tanaman bolong-bolong dimakan hama, itu nggak ada teman-teman. Kualitas dan kuantitas dari tanaman milik teman-teman itu bisa dikontrol. Apalagi selain buat jualan nih teman-teman, dalam dunia yang tidak menentu sekarang ini, apalagi banyak populasi meningkat ya teman-teman, kondisi tanah supaya tanah itu menurun. Dengan adanya greenhouse, teman-teman nggak perlu khawatir buat bisa konsumsi sayuran sehat yang berkualitas. Jadi bukan cuma buat jualan, tapi bisa buat konsumsi sendiri.
So, tunggu apa lagi? Kalau teman-teman tertarik buat bangun greenhouse, tapi bingung nih step by stepnya gimana, bisa kontak tim kami dan kami akan bantu teman-teman buat step by step hingga teman-teman bisa produksi greenhouse teman-teman sendiri, bahkan sampai teman-teman jualin sayur pertama dari teman-teman nih. Sekian dari aku, maju terus buat greenhouse Indonesia. Salam